Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Perkenalkan, saya Puji Hartono, salah satu mahasiswa program studi PPG, Program Pendidikan Guru, Kemenak Daljab 2025 Batch 1. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan video pembelajaran sebagai salah satu persyaratan dalam UKIN PPG. Yang mana pembelajaran tersebut saya adakan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi kisah teladan Nabi dan Rasul Allah dengan submateri keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam yang saya ambil di kelas 2 SD Muhammadiyah 1 Samarinda bertepatan pada hari ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2025. Mohon arahan, masukan dan koreksinya kepada Bapak dan Ibu Rektor sekalian, dan berikut video pembelajaran selengkapnya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan semuanya. Sabahul khair. Kaifa halukum al-yawm? Baiklah, alhamdulillah, puji syukur Pak Guru kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan kalian semuanya, anak-anak hebat. Semuanya udah siap untuk belajar? Iya. Baiklah Bapak sekalian, kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti sekalian, ini keberkahan dari Allah dan kemudahan, maka kita berdoa dulu yuk. Untuk kesempatan kali ini, Pak Guru minta bantuan daripada salah satu dari kalian nih. Sepertinya Pak Guru mau minta tolong kepada anak Aufa. Teman-teman, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditunduk. Uzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Anak sekalian, kita akan belajar dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar kembali di materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar menggunakan metode project based learning. Oke, sudah siap untuk belajar? Oke, baiklah anak sekalian, tadi kita udah berdoa. Kali ini kita akan mencoba menyiapkan apa saja yang akan kita gunakan untuk belajar. Oke, silakan disiapkan buku-bukunya. Sudah disiapkan semua? Oke, alhamdulillah bukunya sudah disiapkan. Iya, sudah siap. Baik, sudah siap ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, Pak Guru akan mencoba mengabsensi kehadiran kalian. Siap ya? Dari kelompok 1, coba. Aufa ada? Ada. Daniel ada? Oh, Daniel izin keluar kota. Oh, izin keluar kota, baik. Kelompok 2 ada Lutfa. Lutfa ada Lutfa? Atifa. Mana Atifa nak? Atifa? Kita izin, kemana Atifa? Oh, ada acara keluarga. Kita doakan semoga acara keluarganya lancar ya sayang ya. Kelompok 3, coba Rifki. Alhamdulillah. Altaf. Kelompok 4, Atif. Alhamdulillah. Kita akan menghafalkan surah Ad-Duha. Pak Guru minta siapa ya? Oh, Lutfa. Silakan maju ke depan. Kita pimpin teman-temannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Yuk
selanjutnya kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, aku padaku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh? Sudah sholat subuh? Alhamdulillah. Pastinya setelah sholat subuh udah berdoa ya, udah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tadi sebelum sarapan sudah berdoa kepada Allah. Sudah, alhamdulillah. Sebelum berangkat sekolah sudah berdoa kepada Allah. Sudah. Oke, alhamdulillah. Tepuk semangat. Semangat. Ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Nanti ketika belajar, setuju nggak kalau misalnya kita nggak ribut? Setuju? Jadi sebelumnya Pak Guru ingin menyatakan nih tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Pak Guru berharap setelah kita belajar nanti kalian semuanya setelah mengikuti pembelajaran menarik nih, melalui ceramah, melalui diskusi, bahkan melalui project mind mapping. Nah, Pak Guru berharap kalian semuanya peserta didik dapat dan mampu menjelaskan tentang keteladanan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang kita telah pelajari kemarin pada minggu yang lalu, masih ingat kan pelajaran kita yang minggu lalu tentang ayahnya Nabi Yusuf. Siapa dia? Nabi Yakub alaihissalam. Masih ingat? Iya, Nabi Yakub alaihissalam beliau ini sangat sabar sekali menghadapi cobaan, apalagi saat beliau harus dipisahkan dengan anak tersayangnya. Siapakah dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Kira-kira bagaimana pendapat kalian nih? Misalnya kalian punya kakak atau punya adik atau sepupu yang ternyata gemesin, ngeselin, terus berbuat salah sama kita, bahkan adik kita sendiri. Tapi ternyata dia buat salahnya nggak sengaja, guys. Nggak sengaja. Apa? Gimana nanti? Gimana? Masya Allah, sabar dan memaafkan. Good job, benar sekali. Bersabarlah bila mana kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Kita akan belajar menggunakan sesuatu hal yang seru, di mana pembelajaran kita nanti itu sambil bermain, sambil bernyanyi, sambil bercerita, bahkan sampai membuat karya ataupun profil. Oke? Siap? Kalau suka hati tepuk tangan. Kalau suka hati tepuk tangan. Yang kenceng. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Lihat di layar, apa yang kalian ketahui dengan gambar-gambar ini? Ini adalah kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kira-kira gambar Nabi Yusuf sedang apa ya? Ada yang tahu? Tidur, benar, tidur. Tidurnya terus bermimpi, benar. Bermimpi melihat bintang, matahari, dan bulan sebenarnya. Simaklah video berikut ini. Bukan hanya temannya Nabi Yusuf dan saudara yang bermimpi. Iya. Ternyata setelah beberapa hari kemudian, sang raja Mesir bermimpi aneh. Dan dalam mimpinya tersebut, sang raja bermimpi melihat keanehan. Jangan-jangan saking orang pernya Maksudnya betina yang gemuk-gemuk, berat-berat, padahal 7. Ternyata mampu dikalahkan dan dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang justru kurus-kurus, keren-keren, kecil-kecil. Nah, hal ini membuat sang raja penasaran. Siapakah orang yang dalam kisah keteladanan Nabi Yusuf tadi yang bermimpi melihat 7 ekor sapi gembrot dimakan oleh 7 ekor sapi kurus? Raja, benar, Raja Mesir. Nah, buat kalian semuanya yang telah yang telah menjawab dengan benar, ada sesuatu buat kalian. Oke. Selamat bertemu. Selamat ya. Sama-sama. Semangat ya. Setelah ini ada beberapa lagi tantangan challenge buat kalian semuanya. Bagi yang bisa menjawab ada sesuatu lagi. Oke, terima kasih. Silakan terus semuanya. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Tepuk tangan. Ya, silakan berdiri. 25 Nabi Rasulullah
manusia yang mulia utusan Allah, wajib diketahui harus diteladani. Inilah nama-namanya: Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaiman, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Silakan duduk. Masing-masing daripada kalian akan Pak Guru berikan kasus yang mana harus kalian pecahkan bersama-sama. Siap? Oke. Silakan dikerjakan bareng-bareng, dipecahkan. Ya, sebagai ketua silakan dipecahkan bareng-bareng semua kelompoknya. Dibaca baik-baik bersama-sama. Rifki, pecahkan bareng-bareng dengan teman-teman. Oke, silakan pecahkan ya. Ya, silakan dijawab bareng-bareng. Ketua kelompok bertanggung jawab. Cepetan. Misalnya ketua kelompok dijawab bareng-bareng. Bacakan Salam berhasil mentaklirkan. Nomor 2 itu urutannya, urutan ceritanya nih. Nah, ini urutannya apa? A dulu kah? C? Silakan. Sambil dibaca Pak. Nanti juga misalnya nih. Oke. Ya. Nomor 2 itu bisa ya. Ya. Ya, kelompok 4 terdiri dari siapa saja? Terdiri dari Albi, Atif, Excel, Ibang, dan Dais. Silakan dibaca bagaimana hasil diskusinya untuk nomor 1. Baca nomor 1. Siapakah yang bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina burung-burung? Bagaimana pendapat kelompok 1? Siapa jawabannya? Raja. Raja mana? Raja Eropa, Raja Arab, Raja Yordania, Raja Indonesia, Raja Mesir? Raja Mesir. Bagaimana teman-teman? Betul? Oke, selanjutnya. Oke, kelompok 3 terdiri dari Altof, Bilal, Amar, Ifni, Fadlan, dan Khalid. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf ketika berada di penjara? Oke. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf ketika ada di penjara? Menurut kelompok 3, apa jawabannya? Menafsirkan mimpi dan membantu orang lain. Bagaimana menurut kalian? Benar ya, menafsirkan mimpi dan membantu orang lain? Benar. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 1 terdiri dari Akil, Hisham, Abin, Penu, dan Aufa. Bagaimana sikap Nabi Yusuf ketika dijual sebagai budak? Bagaimana sikapnya Nabi Yusuf ketika mendapati dirinya dijual sebagai seorang budak? Bagaimana menurut kelompok 1? Tetap berbuat baik dan tidak mengeluh. Tetap berbuat baik dan tidak mengeluh. Bagaimana benar? Benar. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tepuk gesek. Ciku-ciku. Paku-paku. Cinta pia-pia, cinta pia-pia. Alhamdulillah. Tujuannya untuk apa nih kita membuat proyek ini? Untuk melihat kebersamaan, kekompakan kalian dalam bekerja sama. Nanti jangan lupa, ada yang menggunting, ada yang bagian mengelem, ada yang bagian menarik garis, membuat garis dan seterusnya. Oke? Contohnya nanti seperti ini. Kalian akan membuat magnetik, aku akan berikan beberapa gambar, nanti kalian akan menggunting. Lalu gunting juga redaksinya, keterangan ceritanya. Keterangan cerita sama gambarnya harus sesuai, nggak boleh ada yang tertukar.
Waktu yang Pak Guru berikan tidak lama-lama. Waktunya hanya paling banyak 5 sampai 10 menit. Selanjutnya kita akan masuk ke misi yang ketiga. Nah, misi yang ketiga kita akan mencoba melihat bagaimana presentasi dari setiap tugasnya. Oke, tadi kita udah menyusun jadwalnya, udah bagus. Nah, maka tadi kita udah telah sepakati bahwasanya timeline-nya, waktu batas waktunya adalah 10 menit. Sudah ya? Tercapai ya? 10 menit tadi ya? Siapa yang tadi sudah menggunting? Katakan. Sudah merasakan mengelem? Katakan yang mengelem. Oh, siapa yang menempel? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, siap. Sebelum presentasi, Pak Guru mau beri kesempatan buat kalian dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Langsung ya. Nah, setelah itu kalian tadi sudah menggunting, kemudian sudah menggunting gambarnya, menggunting redaksinya, dan sudah menemukan tema utamanya. Tadi ketika menggunting gambar, mudah nggak menemukan gambar-gambarnya? Mudah ya? Oke, kalau untuk redaksinya, kata-katanya, kalimatnya mudah ditemukan? Sudah. Kemudian menemukan tema utama atau judulnya sudah ditemukan? Sudah, alhamdulillah. Nah, lalu kemudian kalian tadi sudah merekatkannya dengan baik. Nah, lalu menghubungkannya dengan garis. Selanjutnya Pak Guru akan membagi kertasnya ya, masing-masing tugasnya. Oke, untuk tim putri warna ungu. Bapak, kita warna merah, Pak. Kelompok tiga tentang mukjizatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bisa apa? Mengartikan mimpi kan? Nah, berarti ini silakan disusunnya dengan nomornya ya. Silakan. Oke? Ya, silakan ada yang menggunting, hati-hati. Mana lagi lokasi main? Lokasi main mana keluar kan? Lokasi main. Ya, jadi biar semuanya merasakan mengguntingnya. Silakan. Ya, silakan digunting. Jangan lupa tadi kertasnya landscape ya, berbaring, tidak berdiri. Oke. Ya, betul. Semuanya ya. Ya, silakan. Gunting mana, Pak? Gunting Nat. Lebih mudah. Ya. Praktis. Ya. Banyak giveaway-nya. Gambar yang mau diambil silakan dikumpulin. Gambar yang nggak dipakai silakan dikumpulin ke yang nggak dipakai sebelah ini. Kan nggak dipakai, kumpulin sebelah sini. Nah, yang nggak dipakai kumpulin sebelah sini. Dekat sini lagi. Satu aja gambarnya. Satu aja. Ini yang nggak pakai. Redaksinya lagi dulu. Redaksinya ambil. Tulisannya lagi. Tulisannya. Ini dipotong dulu. Ya bisa dibantu oleh teman. Lagi akan presentasi di luar insyaallah. Yang keempat adalah tadi Pak Guru sudah memantau kalian ketika berdiskusi, bekerja kelompok membuat penyakit, udah bagus, bekerja sama, udah kompak, udah saling membantu ya kan? Tidak ada yang nganggur. Siapa yang tadi banyak nganggurnya? Ayo, ada yang banyak nganggur? Ada. Alhamdulillah. Baik. Ya, baik. Berarti sudah bekerja semuanya ya. Baik. Pak Guru ucapkan terima kasih buat kalian semuanya sudah kompak, bekerja sama, membantu teman-temannya. Nah, sekarang kita akan melihat teman-temannya kompak. Oke, yang ketiga, yang keras kata kamera, ya, yang keras. Lihat ke kamera kan, jangan di belakangin kameranya. Terima kasih. Begini dulu, Pak. Oke, beri tepuk tangan dulu semuanya untuk kelompok 2. Oke. Nah, kita lihat dulu baik-baik sama-sama dari kelompok 2. Oke. Karena iri dan dengki dibuang ke dalam sumur. Benar. Nabi Yusuf tidak dapat keluar dari dalam sumur. Benar. Yang ketiga sudah benar, yang keempat sudah benar, yang kelima alhamdulillah sudah benar. Terima kasih, tadi kekompakannya bagus, kreativitasnya bagus ya. Lihat, ada hiasan-hiasannya. Oke, terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Sudah ya, kelompok
Silakan maju kelompok 4. Ya, baik, kita lihat. Silakan maju semuanya. Terdiri dari sebutkan namanya langsung. Walid, Axel, Imam, dan Zais. judul kami adalah Kami adalah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan keluarganya dan tuan ayahnya. pertama Pertama, Nabi Yusuf alaihissalam mengirim semua saudaranya kembali, namun beliau tidak meminta kemaafan. yang kedua akhirnya cukup. Kedua, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan Tiga, Nabi Yusuf akhirnya bertemu Binyamin setelah saudaranya diminta kembali ke kakak. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita cek dulu terlebih dahulu ya. Jadi kelompok 4 mengangkat tema pertemuan Nabi Yusuf dengan keluarganya dan kesebelayannya. Kita lihat pertama urutannya, Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya. Ya, Nabi Yusuf memberikan bantuan kepada keluarganya, betul. Nabi Yusuf akhirnya bertemu dengan Binyamin, benar. Nabi Yusuf menutupkan bajunya, benar. Akhirnya bertemu dengan ayahnya, benar. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Oke, alhamdulillah. Baik, sekarang kita tempel terlebih dahulu ya. Baik, berikutnya kita persilakan mendengar pada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Aufa, Denu, Abir, Akil, Hisham. Kami mengangkat tema keluarga Nabi Yusuf dan tragedi memilukan. Pertama dari pasangan Nabi Yakub alaihissalam dengan ayah dan Nabi Yusuf memiliki 11 saudara. Dua, Nabi Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud padanya. Nabi Yakub mengabarkan bahwa kelak anaknya akan menjadi nabi melanjutkan perjuangan dakwahnya. Yang pertama, jumlah anggota anak-anak keluarganya Pak Ustaz. Bapak siapa? Nabi Yakub, benar. Yang kedua, Nabi Yusuf bermimpi, benar. Yang ketiga, Nabi Yakub menjelaskan arti mimpi dan adik anaknya. Yang keempat, alhamdulillah benar. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Lihat, betul. Jangan dilepas ya. Terima kasih. Selamat dulu. Terima kasih ya. Kelompok 3 yang terdiri dari Rifki, Bilal, Amar, Altof, Fadilan, dan Khalid. Oke, kami
Idul. Mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam dan kebaikannya. Oke, kita silakan yang pertama. Kasih dulu. Baik, terima kasih. Ya baik, teman-teman dan sekalian, tadi adalah penampilan dari kelompok 3. Diperhatikan, mereka mengangkat tema mukjizat Nabi Yusuf dan kebaikannya. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih ya. Kita sudah kompak, sudah rapi. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin agak terlalu mepet ya, terlalu mepet jadi tidak mengapa. Kali harus lebih diatur kembali jaraknya. Terima kasih. Tepuk tangan bagi yang kelompok 4. Oke, gambarkan emoticon. Nah, ini ada lemnya, jadi sudah tertempel, nanti sekali bisa lemparkan ke sana ya. Oke, kelompok 1, ini sudah lengkap. Lengkapnya. Silakan gambar emoticon dulu, nanti akan kita tempel di sana ya. Senyum apa cemberut? Oke. Oke. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Alhamdulillah. Sudah? Ya, saya kelompok 1. Oh, subhanallah. Refleksinya mereka menggambarkan senyum. Mereka suka semuanya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Alhamdulillah. Pak Guru ingin berpesan kepada kalian, kalian harus bersabar ketika melihat dan menerima perlakuan yang tidak baik, apalagi dari saudara sendiri. Bisa sabar itu dalam segala hal. Sabar dalam mentaati perintah Allah, kayak sholat, puasa, zikir, haji, dan berikutnya. Anak-anak sekalian, berikutnya Pak Guru akan menyampaikan sebuah tes. Silakan tesnya ini dikerjakan. Mudah-mudahan semuanya bisa jawab. Oke? Pak Guru ingin melihat apakah kalian sudah siap dan terakhir 3, 2, 1. Yang bisa menjawab ulangan ini, nah berarti tanda di depan. Terakhir ABCD. Ya, saya tinggal dipilih jawaban yang ya, baik. Jangan lupa nama lengkap, kelas, absen dan tanggalnya. Oke. Ya, kenapa Nabi Yusuf kok sampai di penjara? Ya, benar. Silakan maju Atif. Alhamdulillah. Silakan Atif. Berikutnya lagi. Oke, teman-teman beri tepuk tangan dulu buat teman-teman dengan kita. Terima kasih ya. Silakan dulu. Oke. Ya baik, anak-anak sekalian, kita akan bersiap-siap pulang. Tadi sudah berdoa. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Guru dengan baik dan tertib. Rapian. Baik, sebelum kita beranjak pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kelompok yang rapi adalah alhamdulillah sudah rapi semuanya. Pak Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.